Iya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita, yang terus berlanjut. Ya, hari demi hari selalu berbeda ya. Artinya bertambah-tambah kasih Tuhan, tidak pernah sama tetapi berbeda. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin Tuhan mengasihi kita. Amen. Saya percaya pagi hari ini kita semua sebelum berakhir pekan, sebelum melakukan segala aktivitas kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus mengaruniakan hal-hal yang terbaik dalam hidup Amen. kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita berdoa, Saudara Timotius berdoa buat kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada Amen. hari ini. Setiap anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan, Tuhan, Ya. kami rasakan yang selalu baru setiap pagi. Dan rahmat-Mu juga selalu baru setiap pagi, Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu membawa setiap beban masalah kami, membawa setiap persoalan Amen. kami. Biarlah Tuhan, Ya. Engkau tuntun kami terus, Yes. sertai kami terus perjalanan kami, Amin. sehingga kami terus indah di mata-Mu Tuhan, dan terus kami dapat merasakan setiap Haleluya. kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar kami juga mau menyembah dan memuji Oh, nama-Mu pada terima hari ini kasih. Tuhan. Biarlah Engkau hadir di dalam hati kami, Yes. Engkau hadir memenuhi kami, bahkan pengurapan daripada Roh Haleluya. Kudus tercurah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Haleluya. Dia, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya. Haleluya. Haleluya. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau, Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis. Haleluya. Kau yang terutama di dalam hidupku, di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lebih lagi katakan yang terutama di dalam hidup ini. Katakan meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Pujian kita mengatakan bahwa yang terutama hanyalah Yesus. Oleh karena itu, mari kita buat yang terutama Dia, bukan yang lain. Sebelum kita melakukan aktivitas kita tinggikan, kita agungkan Dia, karena Dia yang membuat apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Oleh karena itu mari setiap kita anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Dia yang utama, angkat pujian dengan sungguh-sungguh, katakan haleluya, yang terutama, yang
yang terutama di dalam hidup ini. Katakan meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya mau cinta Yesus. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari sembahyang, katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Yesus, Kau kekasih hati kami. Tanpa Engkau bisa berbuat apa-apa. Tanpa kami biar kami memuji-Mu, biar kami menyembah-Mu Tuhan, biar kami memuji-puji-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh ya rada base. Haleluya. Terima kasih ya Yesus, Kau yang terbaik. Kami pagi ini datang menyembah, kami datang memuliakan-Mu Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau ajaib. Haleluya. Oh ya kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan dalam hidupku begitu indah, begitu mulia. Urapi kami Roh Kudus, dan urapi umat-Mu. Mengalir
Siapa yang merindukanmu, tak pernah kau kecewakan, tak pernah kau tinggalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan kasih setiamu Tuhan yang ku rasakan begitu indah dalam hidupku. Mari setiap kita yang merasakan kasih setia Tuhan, muliakan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Mari sama-sama katakan pujian ini, kasih setiamu yang ku rasakan. Haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, sadarilah, katakan amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Mari lebih lagi katakan pujian ini, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, amin. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata
lebih lembut katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk dapat menyadari siapakah sebenarnya kami, sehingga kami boleh bersyukur karena Tuhan buat kami spesial di mata-Mu. Dan kami terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, tetapi kami akan terus berjuang. Dan ini yang membuat kami terus datang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami menyadari sepenuhnya, kami tidak akan ada apa-apanya, kami tidak akan berarti tanpa Tuhan. Sekalipun kami memiliki seluruh isi dunia ini, tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu biarlah anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami semua lebih menghargai lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi Engkau lewat firman-Mu yang singkat ini, agar kami punya rema untuk kami lakukan di hari ini. Dan kami percaya upah daripada kami melakukan setiap firman-Mu, Tuhan sediakan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita ada semua karena Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, ya Ibu Gembala dan yang lain tidak bisa bersama karena hari ini mereka sedang ke salon. Ya, karena hari ini ada pesta pernikahan dan adat daripada ipar ya, laik gitu ya. Jadi selesai ini mungkin agak cepat kita akan langsung siap-siap berangkat karena tempatnya sangat jauh Bapak Ibu, daerah Cawang ya. Jadi oke, enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang penting ada pujian penyembahan, ada firman yang kita sudah lakukan hari ini. Dan ini sebagai janji kami, dan kita akan terus menyertai Bapak Ibu setiap paginya untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menyingkat waktu, mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan apa yang dikatakan firman bagi kita. Judul firman adalah hari ini hanya anugerah Tuhanlah kita ada hari ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, jadi hanya anugerah Tuhan kita ada hari ini. Kita lihat situasi yang terjadi dan kita lihat perjalanan apa yang saat ini kita jalani, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa nyekolahkan anak-anak, kita bisa penuhi kebutuhan rumah tangga, kita bisa masih bekerja, berusaha hari ini, sekalipun mungkin hasilnya kurang memuaskan, tetapi itu semua Tuhan izinkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk memuji bahkan mengandalkan Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Oleh Tuhan. karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau kita lihat hari-hari ini memang bergejolak ya. Dan kita ada hari ini adalah berkat anugerah, pengampunan. Ya, pengampunan daripada Tuhan. Kalau karena amal baik kita, ya, saya rasa kita enggak layak menerima
apa yang terbaik daripada Tuhan, karena dosa itu menghalangi setiap apa yang baik dari Tuhan terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu saya katakan ada pengampunan dosa itu yang awal, sehingga ada keselamatan, ada kita hidup hari ini. Kalau kita masih belum diampuni dosanya, ataupun kalau Tuhan tidak begitu mengasihi kita, dia berkorban untuk kita, nyawanya, ya kan, darahnya tercurah. Kalau bukan karena itu, saya percaya hari ini kita tidak ada. Dan setiap dosa yang kita lakukan pasti ada langsung hukumannya. Ya. Tetapi karena ada kasih karunia Tuhan yang terus mengampuni kita, menunggu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka kita ada sampai hari ini. Ya. Dan kita dilayakkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu anugerah? Anugerah itu artinya adalah cuma-cuma. Ya. Cuma-cuma. Anugerah itu juga kebaikan Tuhan. Terus anugerah itu juga kasih karunia. Artinya anugerah itu lebih daripada apa yang kita lakukan. Ya. Makanya dikatakan keselamatan itu anugerah. Cuma-cuma, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena materi persembahan kita yang kita tabur terus untuk pekerjaan Tuhan, bukan. Ya. Tetapi anugerah itu adalah cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ini yang menjadi masalah, ya. Orang tidak begitu menghargai apa yang dilakukan Tuhan kepada hidupnya. Karena apa? Karena merasa kitanya tidak berbuat. Tetapi kita tidak melihat perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengorbankan hidupnya untuk kita. Ya. Saya bisa bayangkan kalau kita mempunyai satu kembang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembang ini, kalau ini dikasih orang kepada saya cuma-cuman, dengan saya membelinya pasti beda kesannya. Pasti setiap apa yang kita keluarkan dengan uang kita, kita berpikir, wah ini mahal, saya akan hargai. Tetapi kalau ada pemberian orang cuma-cuma, kadang-kadang sepele saja, iya kan? Ataupun datang sendiri gitu barangnya, kita akan memperlakukannya berbeda dengan kita membelinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kadang kita menyia-nyiakan. Kok bisa begitu Pak Pendeta bicaranya? Iya, saya mau katakan, kalau kita benar-benar menghargai pengorbanannya, anugerahnya yang dilakukan dalam hidup kita, kita akan lebih menghormati dia. Kita akan lebih menjaga hidup kita. Kita akan lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Tetapi saya percaya teman-teman yang ikut live ini adalah orang-orang yang luar biasa menghargai pengorbanan Tuhan sehingga ada di live ini. Amin. Bukan hanya setor muka udah mau terakhir masuk sehingga ada daftarnya di situ, bukan. Tetapi orang yang menghargai hadirat Tuhan, orang yang menghargai kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, dia waktu belum dimulai live dia sudah siap-siap. Artinya sudah ada dari hati persiapan. Bukan hanya setor muka. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu intinya. Atau kita datang beribadah, kita harus lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk memahami perjalanan hidup kita ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita di dunia ini ada batas, ada waktunya. Makanya kita harus benar-benar Bapak Ibu Saudara sekalian memanfaatkan waktu yang sisa ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Biar ada nanti bekal kita, biar ada nanti alasan Tuhan untuk membawa kita kepada surga yang bangka, surga yang mulia Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya mau katakan dalam firman Tuhan jelas bahwa umur kita 70 sampai 80 tahun saja. Kalau ada lewat itu sudah dalam kesusahan. Kemarin ada teman orang tuanya meninggal umur hampir 90, tetapi mulai dari umur 75 sudah sakit parah. Panjang puluhan tahun Bapak Ibu menderita di tempat tidur, sakit tentunya. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, umur yang Tuhan sudah buat dalam Alkitab 70 sampai 80. Ya. Itu kalau kuat. Lewat dari situ sudah penderitaan yang datang, kesusahan yang datang. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan bagaimana mati tapi bagaimana cara hidup kita itu yang kita pikirkan hari ini. Ya. Ya, memang kita harus hitung waktu kita, sisa waktu kita naturalnya, normalnya gitu ya. Ya. Beda kalau ada bonus kan begitu. Nah, naturalnya sehingga kita memperlakukan hidup kita sebaik mungkin. Ya. Karena apa? Karena ada batasnya. Dalam 2 Korintus 5 saya bacakan buat kita di ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dihuni di dalam kemah ini. Bapak Ibu Saudara, tidak dibuat oleh siapapun. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu kalau mau masuk nanti di tempat yang terbaik itu, mulai hari ini ambil satu keputusan, kita harus terus menghormati Tuhan. Amin. Menghargai anugerahnya, menghargai kebaikannya. Yes. Sehingga kita mengarahkan hidup kita lebih baik kepada Tuhan. Baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, itu semua lebih baik daripada yang sebelumnya. Amen. Yang setuju katakan amin. Amen. Ya, dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan demikian, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi jangan main-main. Hidup kita ini dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ya. Jangankan hanya berkat. Berkat itu memang sudah jelas, kita harus pertanggungjawabkan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Ini menjadi bagian Tuhan, ini bagian saya. Memang harus dipertanggungjawabkan. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya berkatnya tetapi napas ini, mulut ini, pikiran ini, hati ini, semua harus dipertanggungjawabkan. Makanya jangan asal hidup sembrono, jangan asal gerak. Tetapi setiap pergerakan kita dimulai dengan tuntunan Tuhan. Ya. Dimulai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Yes. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan yang besar ini. Yang kedua itu tanggalkan manusia lama kita. Ya. Haleluya. Amin. Kenapa kita nggak naik-naik? Karena manusia lamanya masih ada. Ya. Hidup lamanya itu masih ada. Mengikuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menompang di dua perahu yang berbeda. Ya. Kita akan jatuh tenggelam. Kita harus memilih perahu yang A atau perahu yang B. Enggak bisa kaki yang satu ditaruh di perahu A, kaki yang satu lagi di perahu B, enggak bisa. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini mari, sesuai dengan yang dikatakan di ayat 4 dan 5 dari 2 Korintus 5 ini dikatakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Memang tekanan ada. Memang tekanan ada. Tetapi bukan itu menjadi alasan kita untuk tetap mempertahankan kehidupan yang lama. Tetapi lepaskan, coba kita semua melepaskan kehidupan yang lama. Dan lihat apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya yakin dengan iman kepada Yesus bahwa waktu kita melepaskan kehidupan lama ini, kedagingan ini, maka akan ada upaya yang luar biasa yang Tuhan siapkan Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Keselamatan aja Tuhan sediakan. Ya. Apalagi berkat-berkatnya itu mengikuti orang percaya. Ya. Orang yang melepaskan, menanggalkan manusia lamanya. Artinya kita harus lahir baru. Ya. Haleluya. Dan waktu kita lahir baru, maka otomatis pikiran kita akan diperbaharui. Haleluya. Seperti dikatakan dalam ayat 17 dari 2 Korintus 5 ini dikatakan demikian, siapa yang ada di dalam Kristus tentu
Kita mengakui kita ini ada dalam Kristus. Amin. Amin. Dikatakan ia adalah ciptaan baru. Jadi mari tenggelamkan diri kita di dalam Tuhan. Tenggelamkan Bapak Ibu. Jangan hanya cuci muka atau cuci kaki, jangan. Tapi tenggelamkan, berenang di sana. Tenggelam di sana Bapak Ibu. Basah keseluruhannya. Maka dikatakan di sini itu adalah ciptaan baru. Yang lama dikatakan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang jelas Bapak Ibu. Waktu yang lama ini sudah kita lepas, maka yang baru akan turun atas kita. Amin. Apa itu yang baru? Yaitu kasih karunia Tuhan itu akan mengikuti kita kemanapun kita melangkah. Memang kita tidak punya materi, kita tidak punya sesuatu yang kita banggakan. Tetapi waktu kita melepaskan apa yang kita banggakan, yaitu diri kita, harta kita selama ini, pangkat kita selama ini, maka Tuhan yang janji setelah yang lama itu kita buang, maka yang baru, artinya yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Kalau ini bisa kita simak dengan baik, saya percaya kita akan berkobar-kobar untuk melepaskan kehidupan yang lama kita. Amin. Amin. Tetapi kalau kita masih nyaman di kehidupan yang lama, masih berenang-berenang di sana, masih santai, masih enjoy, saya percaya yang baru tidak akan datang kepada kita. Kenapa kita sering kekurangan? Kenapa kita sering kesusahan? Kenapa kita sering ada gagal? Karena apa? Karena kehidupan yang lama itu, manusia lama kita itu masih sering muncul. Dan waktu dia muncul kita sambut. Ini yang membuat yang baru sulit datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, yang ketiga, ada pertanggungan jawab. Setiap apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Apa saja yang kita pertanggungjawabkan dalam hidup ini Bapak Ibu, ya. Saya mau katakan semua talenta Bapak Ibu apa? Itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau talentamu melayani Tuhan, melayani dia dengan sungguh. Talentamu untuk bekerja dengan sungguh. Jadi talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mari pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Tetapi dia tahu kita sanggup melakukannya. Katakan amin. Amin. Ya, semua berkat itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Berkat apa yang kita terima? Ya, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang berkat itu kalau sudah diterima anak-anak Tuhan, memang kadang terpesona dengan berkat itu dan akan terlena menikmati berkat itu dan lupa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jangan terlena dengan berkat itu. Makanya pemazmur berkata dia sempat terlena, tetapi waktu dia menyadari, dia berbalik dari keterlenaannya kepada berkat itu, akhirnya dia menjadi tertuju kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik kita terlena kepada Tuhan. Hanyut dalam Tuhan, berenang di dalam Tuhan. Artinya kita bersyukur, berterima kasih, menghormati Tuhan itu. Bukan berkat itu yang kita hormati. Berkat itu bisa membawa kita turun dan bisa membawa kita naik. Tetapi kalau Tuhan selalu membawa kita naik. Hari ini Bapak Ibu, pertanggungjawabkan setiap berkat yang kau terima. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Mari. Bukan waktunya lagi sekarang ini terlena buat berkat. Itu mah berlalu. Haleluya. Bapak Ibu, saya dulu sebelum punya mobil pengen punya mobil. Udah punya mobil biasa aja tuh. Ya kan gak ada yang beda. Parkir di luar, kena hujan, kena panas. Ya kan itu benda mati, ngapain? Kita punya rumah mewah, ngapain? Terlena dalam rumah mewah. Kita hias. Ya hanya begitu aja, melihat begitu aja. Haleluya. Puji Tuhan. Biasa aja. Kita bekerja, kita tinggalkan, kok gak bisa kita kantongin. Kita gak bisa makan. Artinya semua yang ada di dunia ini, jangan sampai kita terlena. Dulu gereja kita waktu masih gubuk, ya kita pengen yang sudah lebih bagus punya AC. Tapi udah ada begini, ya
Kita tidak terlena dengan ini semua. Kita tetap terlena kepada Tuhan. Kita tidak berkata puaslah kau jiwaku, jemaat sudah banyak. Ya, gedungnya juga sudah AC, udah puaslah. Enggak seperti itu. Ya. Tetapi waktu hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, disitulah kepuasan kita. Ya. Disitulah Amen. kebanggaan kita. Amen. Haleluya. Puji Bukan Tuhan. semua. Ini semua karena dampak daripada kita dekat dengan Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggung jawab itu harus kita pegang. Amin. Ya, amin. Bahkan cara-cara hidup kita juga kita harus pertanggungjawabkan. Apakah kita amin di gereja, di rumah amin? Itu Ya. harus dipertanggungjawabkan. Sebab di gereja aman, di luar biasanya di gereja amin, di luar biasanya aman. Itu harus dipertanggungjawabkan. Waktu kita ketemu dengan orang ini baik, tetapi waktu di belakangnya kita omongi, itu juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Haleluya. Puji Tuhan. Tipu menipu itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Hati-hati. Makanya mari berbalik dari kehidupan yang lama. Ya. Karena yang baru Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Ya. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, saya percaya Tuhan sudah membukakan hal-hal yang terbaik dalam Amin. hidup kita. Amin. Amin. Bahkan bukan hanya dibuka, sudah disediakan. Ya. Tinggal kita lepas yang lama hidup kita, yang baru turun. Itu otomatis. Ya. Karena kalau Tuhan bukakan hal yang baru dalam hidup kita, sementara yang lama ada, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Makanya yang tadi Bapak Ibu ada di atas, tiba-tiba diizinkan Tuhan turun, jangan bersungut-sungut. Ya. Ada rencana Tuhan agar kita benar-benar kosong dan kita tahu, oh iya, waktu kita naik, Tuhan yang membawa kita naik. Amin. Ya, amin. Kalau yang lama masih ada, hidup kita yang lama masih terus bersenang-senang di sana, kita hidup yang lama. Saya percaya Tuhan tidak akan berikan hal yang baru. Karena Ya. Tuhan tidak mau setiap apa yang diberikan sia-sia. Harus dia yang dihormati, Ya. dia yang ditinggikan. Hari ini Bapak Ibu, sebagaimanapun kehidupanmu hari ini, sadarilah bahwa Tuhan harus ditinggikan. Amin. Dalam kesehatan mungkin terganggu hari-hari ini. Mari kita sadari mungkin ada hal yang kita lakukan yang kurang baik di hadapan Tuhan. Itu juga dalam perenungan. Sekalipun bukan karena dosa kita kadang sakit, bukan. Tetapi perenungan. Kalau memang yang kita lakukan sudah baik, lanjutkan lebih baik lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Muliakan Tuhan dengan apapun yang kita miliki. Kita pertanggungjawabkan semuanya ya. Sebab semua orang yang ada hari ini termasuk kita pagi hari ini, kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena rajinnya kita berolahraga sehingga sehat, bukan karena banyak orang yang berolahraga sampai di rumah tiba-tiba meninggal, ada banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan karena hebatnya kita latihan olahraganya, bukan, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Iya. Jadi tidak ada hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Yang penting kita harus menyadari hanya anugerah Tuhanlah kita ada hari ini. Bisa membuat usaha yang baru, bisa diberkati lewat bisnis kita, bekerja bisa bertahan hari ini tidak di PHK. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini tanpa buang waktu kita mau berdoa. Saya mau umumkan bahwa doa saat teduh kita tetap ada setiap pagi, yaitu besok hari Minggu ada doa saat teduh jam 4.40 ya. Seperti hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang punya pergumulan boleh disampaikan kepada kita sama-sama doakan. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa nanti malam ada ibadah youth di tempat ini ya. Puji Tuhan, youth di tempat ini semakin Tuhan memberkati. Jadi kita yang punya anak ataupun family suruh datang ke tempat ini. Haleluya. Agar mereka boleh membaur dengan teman-teman mudanya. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga tetap bawa dalam doa setiap pergumulan gereja Tuhan. Kita membutuhkan parkiran gereja, di depan ini ada tanah dijual, kita mau doakan biar kita bisa beli Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kamera kita butuhkan Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu punya kamera yang bisa disumbangkan buat
pekerjaan Tuhan di tempat ini, atau mungkin Bapak Ibu tidak punya kamera, punya berkat, ya udah belilah kamera untuk kita pakai live biar lebih bagus. Sebab YouTube kita itu hanya suara saja, gambar tidak ada. Ya, kita terus bergumul Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang kita hanya berharap kepada Tuhan, karena kami sebagai hamba Tuhan adalah full timer di tempat ini, jadi full kita hanya berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita coba buka hati, siapa tahu kita yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Sehingga waktu ada tayangan yang lebih bagus lagi, banyak orang diberkati. Amen. Itu juga peran serta kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu bawa dalam doa biar semua menjadi nyata. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sapa dulu keluarga yang sudah bergabung. Yaitu yang pertama ada keluarga Ibu Lim Ebe, Salam. Shalom. Ada keluarga Ibu Oilina, Shalom. Ibu Epi Evelyn, sehat selalu Bu ya, Tuhan berkati ya. Terus ada Randy Saputra, Shalom. ada Ibu Esther Kurnia, Shalom. ada Bu Yakni, Shalom. Bapak Pendeta Joshua Nahampun, Shalom. ada Ibu Loahani, Shalom. ada Maya Patricia, Shalom. ada Opung Yosef, Shalom. ada Ibu Nengsi Huta Barat, Shalom. ada Ibu Rini lagi ya, dari Nigea, Shalom. Shalom. Ya sudah lama tidak ketemu ya. Haleluya. Ada Erihin Panap juga. Shalom. Ada Ibu Eca Sapitri. Shalom. Ada Perdinan Silaban. Shalom. Ada Ibu Chandra Shalom. Semwati. Salam Ibu, Tuhan berkati. Shalom. Terus ada Bapak Arifin Saputra. Shalom. Bapak Okcuan. Shalom. Ibu Nona. Oh ibu lagi ya. Nona Luturmas ya. Ya, oke, salam kenal ya Nona Luturmas ya, Tuhan berkati. Terus ada Ibu Paramida Hutagalung, ada Ibu Repina Butar-Butar, Kakak Basari Esyahaan, ada Bapak Sali Wai Suardana, salam. Terus ada Ibu Yanti Oktavia, Ibu Herna, salam. Ada juga Vida Taloen, salam. Terus ada Bapak Edi Darmawan, Bapak Titus Handoko, Ibu Mega Hutagalung, ada Tante Samsirar Huta Barat, salam. Terus ada juga Ibu Junita, salam. Haleluya ya, puji Tuhan. Ada juga Ria Sela, ada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan, ada Aril Pranata, ada Rio Anggi Natalia, salam. Tuhan berkati ya Rio Anggi Natalia, salam kenal. Tuhan selalu menyertaimu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang ada di catatan saya. Haleluya. Kalau ada yang tertinggal Bapak Ibu boleh komen di kolom komentar ya. Mari kita angkat satu pujian. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekali lagi katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah
Allah kami yang baik dan luar biasa. Tiada yang seperti Engkau. Anugerah-Mu begitu luar biasa atas hidup kami. Kami akan terus memuji-muji Engkau, menyembah, memuliakan Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu datang menyembah-Mu, memuliakan-Mu, karena mereka rindu merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi, yang menuntun mereka untuk melakukan segala aktivitas mereka. Oleh karena itu hamba berdoa buat keluarga Ibu Lim Ebe, berkati suami istri, anak menantu, cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan hari ini apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan keluarga Ibu Oelina, Pak Franciscus, berkati suami istri, bahkan kedua putra putrinya, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan hari ini, biarlah keberhasilan dan keberuntungan mereka miliki. Bahkan apapun yang digumuli oleh keluarga ini, khususnya buat anak-anaknya dalam pernikahan, dalam kuliah, bahkan dalam pekerjaan mereka, diberkati berlimpah-limpah. Bahkan urusan tanah warisan, biarlah Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Epia Pelin, berkati keluarganya dengan kesehatan yang sempurna, khususnya Ibu Epia Pelin, berkati dia, berikan kesehatan yang luar biasa. Apapun penyakit dalam tubuhnya hari ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah, oleh bilur-bilur-Mu, itu yang memulihkan, menyembuhkannya, basuh setiap penyakit, sehingga ibu ini sehat dan dia bisa terus memuliakan nama Tuhan. Bahkan berkati sesi rumahnya, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan Yesus yang memberkati berlimpah-limpah. Begitu juga dengan Randy Saputra, berkati dia, berikan kesehatan, berkati pendidikannya, bahkan jadikan dia berkat dimanapun dia berada. Begitu juga dengan keluarga Ibu Esther Kurnia, berkati, berikan kesehatan, khususnya kakinya pasca operasi, pemulihan lebih cepat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkati suaminya, anak menantu, cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Begitu juga dengan keluarga Bu Yakni, berkati Bu Yakni bersama anak menantu, cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang dibisniskan, diusahakan mereka, diberkati berlimpah-limpah. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Joshua Hampun, berkati suami istri, berkati anak menantu, cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Dalam apa yang diusahakan, dikerjakan, anak-anaknya diberkati dengan limpahnya. Bahkan pekerjaan Tuhan yang mereka layani, biarlah semakin hari semakin banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga Ibu Lohani, Pak Endang, bahkan ketiga anaknya, berkati dengan kesehatan sempurna, khususnya Erik disembuhkan, dipulihkan, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Bahkan pendidikan anak-anaknya diberkati, yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Apapun pergumulannya, Tuhan Yesus selalu tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat Maya Patricia, bahkan Mona Lika, Engkau berkati, berikan kesehatan dalam pekerjaan mereka, diberkati dalam kuliah, bahkan masa depannya, masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Seisi keluarga besar diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa buat Opung Yosef, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sukacita berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan memberkati. Bahkan apapun yang digumuli hari-hari ini, Tuhan mari kuatkan, hiburkan, bahkan terjadi mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh keturunannya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Nengsi Huta Barat, berkati suami istri, bahkan berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya, bahkan kesehatan yang sempurna mengalir atas keluarga ini. Bahkan apa yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan Rini Gea, berkati dia Tuhan dengan berkat yang melimpah dalam kesehatan, bahkan dalam kuliahnya, pelayanannya, Tuhan memberkati dia, mempromosikan dia. Bahkan apapun yang dibutuhkan, Tuhan menyediakan. Bahkan keluarga yang dinias, Tuhan Yesus yang memberkati berlimpah-limpah. Begitu juga dengan Erihin Pana, berkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan, Tuhan promosikan. Bahkan apapun pergumulannya, bahkan orang tua yang di kampung, Tuhan selalu menyertai. Begitu juga dengan
Ibu Echa Sapitri, Pak Harno, bahkan kedua putranya dan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan, dan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati. Bahkan tanggal 3 akan buka usaha yang baru, biarlah Tuhan memberkati, menyediakan pelanggan-pelanggan ke depannya Bapak. Kami percaya promosi daripada Tuhan sungguh luar biasa. Oleh karena itu kami percaya bahwa keluarga ini akan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan, dan setiap pergumulan yang ada hari-hari ini biar Tuhan menjadi jawabannya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Ferdinand Silaban, berkati kesehatannya, masa mudanya, bahkan jadikan dia menjadi berkat, lebih sabar, lebih kuat. Bahkan bunda, bahkan papanya, Tuhan memberkati, berikan kesehatan sempurna khususnya papanya, bahkan adik-adiknya semua masa depannya luar biasa. Bahkan setiap usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Chandra Nurwanti, berkati keluarga, bahkan anak-anak semua keturunannya. Hamba-Mu terlalu percaya apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan memberkati, bahkan kesehatan sempurna mengalir, bahkan apa yang diusahakan, dibisniskan mereka diberkati berlimpah-limpah. Begitu dengan keluarga Pak Arifin Saputra, berkati Tuhan, berikan kesehatan suami istri, bahkan anak-anak mereka semua sehat, dan berkat-Mu mengalir atas apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Bahkan dalam setiap pergumulan Tuhan Yesus selalu tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Okcuan, berkati Tuhan, berikan kesehatan baik anaknya Melsen, bahkan keluarga besar di Dadap. Bahkan apapun yang didoakan hari ini, khususnya tanah yang mereka urus, biar semua berjalan dengan baik, dan setiap pergumulan yang ada Tuhan Yesus selalu menolong. Begitu dengan keluarga daripada Nona Lutur Mas, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan seluruh keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu dengan Ibu Paramida Utagalung, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam dia bekerja khususnya berdagang hari ini, biar diberkati berlimpah-limpah, banyak pelanggan-pelanggan. Bahkan Hamba-Mu terlalu percaya apapun pergumulannya Tuhan selalu tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Repina Butar-Butar, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan suami istri anaknya juga diberkati, dalam pekerjaan diberkati, bahkan dalam pelayanannya juga Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu dengan Kakak Basaria Siahan, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan suami istri anak-anaknya semua sehat, bahkan diberkati dalam usaha bisnis mereka. Bahkan apapun pergumulannya Tuhan tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bapak Saliwai Suhardana, berkati suami istri, bahkan anak mereka Bram dan seluruh keluarga besar, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan Hamba-Mu berdoa apapun rencana-rencana yang dibuat, bahkan apapun pergumulan yang dialami, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Yanti Oktavia, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan anak-anaknya Andreas yang bekerja diberkati, Aril yang masih studi, Tuhan juga memberkati, menyediakan setiap apa yang dibutuhkan. Bahkan Hamba-Mu terlalu percaya bahwa keluarga yang dalam penyertaan Tuhan selalu. Begitu juga dengan keluarga Ibu Herna, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa suami istri anak-anaknya semua dalam perlindungan-Mu, bahkan usaha mereka semua diberkati, bahkan Yuni juga yang bersama dengan mereka, Tuhan memproteksi, memberkatinya. Begitu juga dengan keluarga daripada Pida Taloen, Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada keluarga besar, bahkan dalam segala apa yang dikerjakannya Tuhan memberkati berlimpah-limpah, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan selalu tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Edi Darmawan, berkati bersama dengan anak-anak, orang tua mereka, berikan kesehatan, bahkan adiknya juga berikan kesembuhan dalam sakit yang dialaminya. Bahkan Hamba-Mu terlalu percaya apapun yang dikerjakan oleh keluarga Pak Edi Darmawan, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu dengan Bapak Titus Handoko, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam segala apa yang dikerjakan, diusahakan, biarlah bertambah-tambah berkat-Mu. Bahkan juga berdoa buat istri, buat anak, menantu, cucunya semua sehat, dan setiap pergumulan yang ada Tuhan selalu tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat Opung Jeriko Boru Tagalung, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan semua keturunannya diberkati baik dalam kesehatan, bahkan dalam setiap usaha mereka. Begitu juga dengan keluarga Tante
Tante Samsira Ruta Barat, berkati suami istri, berkati anak mereka dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Setiap bisnis, setiap pekerjaan mereka, biar Tuhan turut campur tangan memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan tolong. Begitu dengan Ibu Juninta di Kebun Nanas, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, apapun rencana-rencana yang ada hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun belum bisa pulang karena memang ada hal yang harus ditunggu, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kedua putranya Nandito, Daniel sehat selalu, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati, dan jodoh mereka Tuhan beri yang terbaik. Begitu dengan keluarga daripada Ria Selan, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaannya, berhasil, diberkati. Bahkan seluruh keluarga besar di kampung, Tuhan memberkati juga. Begitu dengan Ibu Lambok Ernest Sartika Siahan, berkati Tuhan dengan suami bahkan anaknya dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Tuhan promosikan, Tuhan memberkati, bahkan dalam segala bisnis mereka, Tuhan juga yang memberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan Rio, keluarga Rio Anggi Natalia, berkati Tuhan, berikan kesehatan bagi seisi rumahnya, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang terus kami tinggikan dalam kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa juga buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan juga anak menantu cucunya, berikan kesehatan, diberkati dalam setiap apa yang dikerjakan dan diusahakan mereka. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan seluruh keturunannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Bapak Erianto Cobu Angel, anak-anaknya bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna, khususnya buat Ibu Angel dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan memberkati dia, memulihkan semuanya sehingga Ibu Angel boleh lebih sehat ke depannya untuk mengerjakan setiap pekerjaan mereka, bahkan segala bisnis mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan tim mereka, Tuhan buatlah perkembangan terus terjadi sehingga ada hasil yang memuaskan didapat dari tim mereka. Terima kasih Bapak. Begitu dengan Bapak Pian ex Tiko Sambi, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, berkati menantunya dengan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan, bahkan setiap usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga daripada Ito Ernest Torus bersama Bapak Ute Torus dan istri dan seluruh keturunannya, diberkati dan diberikan kesehatan yang sempurna, bahkan segala apa yang diusahakan, dikerjakan mereka diberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa saat ini Bapak buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami butuh parkiran yang memang sudah sangat-sangat mendesak. Biarlah Tuhan buka jalan. Bahkan kamera yang kami butuhkan di live ini, dalam nama Tuhan Yesus kami terlalu percaya kalau Tuhan yang ditinggikan, maka Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru, khususnya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau yang lalu Tuhan tolong, hari ini juga, bahkan sampai seterusnya selalu Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang menabur di dalam segala persembahan, baik dalam ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan yang ditabur oleh umat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah, sebab apa yang mereka tabur pasti mereka akan tuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Begitu juga dengan yang berjanji mandi Natal ini, Tuhan memberkati, Tuhan tolong membuka jalan bagi mereka sehingga mereka diberkati dan bisa melunaskan sebelum tanggal yang ditetapkan. Bahkan berdoa buat bangsa negara ini Tuhan, kami lihat bagaimana gejolak yang ada, khususnya mendekati pilpres Bapak, pilkada. Biarlah semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Buat elit-elit politik yang bersaing hari ini, bersaing dengan sehat, tidak membuat sesuatu yang gaduh yang merugikan bangsa ini. Oleh karena itu urapi semua pemimpin kami dari pusat, daerah, bahkan TNI Polri dan jajarannya, berikan kekuatan, berikan kemampuan, bahkan berikan kerotakut akan Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mereka sehingga Indonesia aman. Kami yang minoritas merasa aman dan kami percaya
Dimanapun gerejamu berdiri, dimanapun hamba-hambamu yang melayani, biarlah Tuhan memberkati. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih kami akan melakukan segala aktivitas kami, biar Tuhan menyertai perjalanan kemanapun kami melangkah, Amen. apapun yang kami lakukan Tuhan ada di sana memberikan kemenangan demi Amen. kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu, percayalah bahwa apa yang kita lakukan Tuhan memberkati. Diberkatilah rumah tanggamu, Amen. diberkatilah suamimu, Amen. diberkatilah istrimu, Amen. anak cucumu, Amen. pekerjaanmu, Amen. bahkan di bisnismu. Amen. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi ini. Mari kita saling mendoakan, doakan juga kami di tempat ini agar tetap kuat, sehat, dan pengurapannya lebih dahsyat. Amin. Amin. Oleh karena itu dari tempat ini kami mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.